Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Selamat siang, apa kabarnya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada anak-anak ustazah ya, amin. Berjumpa lagi di pelajaran tema. Kita masuk ke subtema 4 pembelajaran 1-3. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita sama-sama mengucap lafaz basmalah. Seperti biasa, ustazah akan memutarkan video. Selamat menyaksikan. Dengarkan teks bacaan berikut ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, dalam bacaan tadi ada kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun dan penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Kalimat penolakan Udin adalah, iya benar, tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Pasti pernah. Contoh kalimat penolakan lainnya seperti, maaf, aku tidak bisa ikut bermain. Ibu menyuruhku untuk belajar. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Gambar ini, Badu mengajak Udin untuk membuang sampah di got. Yang ini, Udin menolak ajakan Badu. Dan yang ini, Badu berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkannya. Nah, anak-anak, jadi urutan gambar yang benar adalah, iya benar, rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Anak-anak, hasil karya tersebut menggunakan bahan alam. Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Berikut adalah bahan alam yang biasa digunakan untuk membuat kolase dan mozaik. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Gambar pertama menggunakan bahan alam daun, maka yang sesuai adalah gambar kedua adalah, iya benar, karena menggunakan bahan alam kulit kerang. Dan gambar yang ketiga adalah, iya benar, karena bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Udin menggunakan pensil, kertas karton, lem, dan biji-bijian. Siti menggunakan kertas karton, lem, pasir, dan kulit kerang. Dan yang digunakan Edo adalah pensil, kertas karton, gunting, dan daun-daunan. Kita lanjut lagi ya nak. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Anak-anak, jumlah adalah hasil dari penjumlahan dan selisih adalah hasil dari pengurangan bilangan. Diingat ya nak, penjumlahan
dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangan. Jumlah dari 356 dan 344 adalah, anak-anak, kita kerjakan dengan cara pendek ya. Mulai dari satuannya. 6 ditambah 4, 10. Kita tulis 0, simpan 1 puluhan di atasnya. 1 tambah 5, 6. Tambah 4, 10. Kita tulis 0, simpan 1 ratusan di atasnya. 1 tambah 3, 4. Tambah 3, 7. Sehingga hasilnya adalah 700. Sekarang kita kerjakan selisihnya. 356 dikurang 344. Kita mulai dari satuannya ya. 6 dikurang 4, 2. 5 dikurang 4, iya benar, 1. 3 dikurang 3, 0. Kita tidak perlu menulisnya. Sehingga hasilnya adalah 12. Kita latihan lagi ya. Anak-anak, sekarang buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Bilangan terkecilnya adalah, iya benar, 134. Dan bilangan terbesarnya adalah, iya pintar, 431. Sekarang tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh. Jumlahnya adalah 134 ditambah 431. Kita mulai dari satuannya. 4 ditambah 1, iya 5. 3 ditambah 3, pintar, 6. 1 ditambah 4, 5. Sehingga hasilnya adalah, iya benar, 565. Sekarang selisihnya. Bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Sehingga 431 dikurang 134. Yuk kita kerjakan sama-sama. 1 dikurang 4 tidak bisa. Maka pinjam 1 puluhan. Menjadi 11. 11 dikurang 4, iya 7. Karena sudah dipinjam 1 puluhan, maka 3 menjadi, iya benar, 2. 2 dikurang 3 tidak bisa. Maka pinjam 1 ratusan. Menjadi 12. 12 dikurang 3 sama dengan, iya benar, 9. Karena sudah dipinjam 1 ratusan, maka 4 menjadi, iya 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga selisihnya adalah 297. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Iya, benar. Semua gambar menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Iya, benar. Gambar tersebut menunjukkan penolakan. Kalimat penolakannya adalah, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang.
nanti Bapak ambil sendiri. Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Pasti pernah. Anak-anak, penolakan hendaknya diucapkan dengan santun untuk menjaga kerukunan. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Sekarang, yuk kita buat percakapan yang berisi kalimat penolakan. Contoh penolakan terhadap ajakan teman. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut karena ada keperluan mendadak. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 138 ditambah 52 dikurang 84. Anak-anak, diingat ya, operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Jadi, soal ini kita hitung mulai dari penjumlahan, kemudian hasilnya dikurangi bilangan pengurang. Yuk kita kerjakan bersama. Mulai dari satuannya. 8 ditambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1 puluhan. 1 tambah 3, 4. Tambah 5, 9. Nah, ratusannya karena tidak dijumlahkan lagi, maka nilainya tetap, yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah 190. Nah, hasil penjumlahan dikurangi bilangan pengurang, sehingga 190 dikurang 84. Mulai dari satuannya. 0 dikurang 4 tidak bisa, maka pinjam 1 puluhan, sehingga 0 menjadi 10. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Sekarang puluhannya. Karena sudah dipinjam 1 puluhan, maka 9 menjadi 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ratusannya karena tidak dikurangi lagi, maka nilainya sama, yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah 106. Yuk kita latihan lagi dengan bilangan yang sama, tapi urutan penjumlahan dan pengurangannya berbeda. 138 dikurang 52 ditambah 84. Ingat ya nak, kerjakan berurutan dari sebelah kiri. Mulai dari satuannya. 8 dikurang 2, 6. 3 dikurang 5 tidak bisa, maka pinjam 1 ratusan menjadi 13. 13 dikurang 5 sama dengan 8. Karena sudah dipinjam 1 ratusan, maka 1 menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah 86. Sekarang 86 ditambah 84. Kita mulai dari satuannya. 6 ditambah 4, 10. Tulis 0, simpan 1 puluhan. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 8, 17. Sehingga hasilnya adalah 170. Anak-anak, kedua soal ini bilangannya sama, tapi urutan penjumlahan dan pengurangannya berbeda. Apakah jawabannya sama? Iya, benar. Tidak sama. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan
berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Iya, urutannya berpengaruh terhadap hasil operasi hitung. Jadi kesimpulannya adalah operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Anak-anak masih ingat kan? Bahan alam dapat dipakai untuk membuat hiasan. Nah, sekarang kita akan membuat hiasan dari bahan alam dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar atau disebut juga dengan kolase. Pertama, kita siapkan dulu bahan dan alat yang digunakan, seperti kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain, dan pensil. Sekarang perhatikan cara membuatnya. 1. Buatlah sketsa gambar. 2. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar. 3. Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian ya. 4. Aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah. Mudah kan anak-anak? Kalian pasti bisa membuatnya. Itu tadi video yang dapat Ustazah tampilkan. Seperti biasa, silahkan anak-anak Ustazah kerjakan latihan di halaman 89, 94, dan 99. Yang kurang paham, tanyakan langsung sama Ustazah. Kita tutup pelajaran tema pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Ustazah akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.